Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ada slide-nya nih ya. Pernah saya ngisi makalah, ngisi FGD ya, Forum Group Discussion terkait tantangan dan peluang pendidikan Islam ya di era 4.0 ya 4.0 ya. Cuman ini karena mendadak saya harus cari-cari dulu nih ya ininya apa materinya ya. Sebentar aja nih. Saya cari dulu di file saya sembari nunggu teman yang lain. Baik, Pak. Kan ini dadakan ini. Peluang pendidikan Islam di era 4.0 ya. Nah, kita ini kan sudah memasuki era industri ya, revolusi industri 4.0 ya, 4.0. Ya, mungkin nanti Mas Anuraga lebih paham nih ya, karena bidangnya bidang teknik ya, teknik peternakan ya. Ya. Nah, nanti bisa ditambahin lah ya. Jadi masuk 4.0 ya. 4.0. Yang mana di era 4.0 ini ada ciri khasnya. Yang pertama adalah digitalisasi. Ya, itu ciri khas daripada era 4.0 ya, di mana kita masuk di era digital. Ya, dulu ada 1.0, kemudian 2.0, 3.0 ya. Kalau 1.0 itu kalau nggak salah muncul tenaga mesin uap ya, mesin uap. Ya, kemudian 2.0 listrik ya. Kemudian 3.0 komputer. Ya, nah 4.0 ini internet ya, networking ya. Jadi internet itu yang saya baca ya di penelitian terdahulu. Nah, jadi yang namanya zaman ini kan prinsipnya tidak stagnan ya pada satu apa ya istilahnya, yang namanya zaman itu terus berkembang ya. Dalam Quran juga Allah berfirman, watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Ya, watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Jadi kata Allah, pada masa itu aku pergilirkan. Nah, ini ayat ini sering saya sampaikan terkait ya kehidupan itu ya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, dan berubah-ubah kehidupan itu. Kadang kita sudah zaman canggih gini pengen ke masa lalu, gitu ya. Ya, contoh misalkan dalam bidang fashion. Ya, di era sekarang ini ya ada yang pakai celana cutbray gitu. Kembali ke masa lalu ya, ke alam sekolahnya. Dulu kan kita dari alam sekolahnya itu. Ya, sebelum ada pendidikan formal. Kemudian kita sekarang masuk era modern pengen ke alam lagi. Ya. Nah, itulah jadi watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Jadi pada masa itu Allah pergilirkan manusia itu. Ya, ada kebangkitan, ada keterpurukan, ya perjalanan umat Islam juga kalau saya baca dalam catatan sejarah ini kan ya naik surut pasang surut ya. Kemajuan Islam pernah dialami ya, kemudian mundur. Nah, sekarang ini mau maju atau tidak nih. Nah, ini kan nanti tergantung ya daripada usaha yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya, 4.0. Nah, memang kalau kita baca bukunya Renat Kasali ya, guru besar UI, itu ada judulnya Disruption ya, Disruption. Jadi kita selain hidup di era digital, kita juga hidup di era disrupsi. Apa itu disruption? Nah, disrupsi itu atau disruption itu kan kalau secara bahasa artinya mengganggu ya. Jadi sesuatu yang mengganggu. Nah, kita sekarang sudah memasuki era disruption. Ya, disruption era. Ya, era disruptif. Artinya
banyak orang yang terganggu. Maksudnya apa sih terganggu di sini? Misalkan dalam konteks bisnis gitu ya. Nah, jadi dulu kita pakai foto apa? Kodak ya. Fujifilm. Kalau moto itu kita pakai Kodak, pakai Fujifilm gitu. Ya. Nah, sekarang di mana Kodak sekarang? Masih ada nggak Kodak? Fujifilm? Kayaknya udah nggak ada ya. Udah digantikan dengan Vivo. Kita sekarang moto nggak usah nyuci film lagi. Sekarang udah pakai kamera, yang ada dalam HP. Nah, contoh lagi misalkan mobil, ya mobil taksi. Ya, mobil taksi dulu konvensional, sekarang dengan adanya ojol, ya dengan adanya Grab, itu juga mengganggu, ya mengganggu usaha yang lainnya seperti itu. Nah, sekarang yang dikhawatirkan dalam dunia pendidikan itu apa? Nih yang dikhawatirkan. Ya, para pengamat ya, nggak semuanya sih. Ya, ini mengkhawatirkan nanti gedung-gedung yang menjulang tinggi, gedung-gedung perguruan tinggi itu nanti nggak ada isinya. Lah, kok nggak ada isinya? Gimana itu nanti kalau kampus kosong? Nah, sekarang sudah ada e-learning. Ya, nah, jadi sudah ada program e-learning. Ya, bahkan kita Zoom ini dampak daripada 4.0, era digital, era internet. Ya, maka perguruan tinggi, lembaga pendidikan itu ada kekhawatiran nanti bisa jadi orang-orang tidak ke sekolah, tidak ke kampus, belajarnya dari rumah. Coba lihat nanti. Kita kan sudah 1 tahun lebih nih, pakai Zoom, pakai Google Meeting, dan aplikasi yang lain. Nah, apakah nanti ke depan seperti ini? Ya, karena ada survei di UI itu mahasiswa lebih menghendaki pertemuan via daring. Wah, bahaya nih kalau begini. Ya, nggak tahu di IPB, Mas Anuraga, ada riset nggak itu? Bagaimana siswa itu menghendaki daring apa luring gitu. Wah, kalau daring bingung juga nanti dosennya. Ya, seperti itu. Nah, jadi tentunya bingungnya apa? Karena bagi dosen saya sendiri pribadi, dan mungkin teman-teman lah, semua kan rata-rata pendidik nih. Ada Pak Arifin, Bapak Kepala Sekolah yang udah senior lah, ya, mimpin lembaga pendidikan, ya. Ini ada Matsoni ini asesor nih, ya. Masih jadi asesor nggak? Asesor TK kalau nggak salah ya, PAUD apa itu, ya. Keren itu. Itu kalau jadi asesor, waduh, udah kayak raja, ada tangannya di tamu, di jamu ya, masya Allah. Apalagi kalau di sekolah, waduh, kayaknya pulang-pulang mukanya beda ini. Udah seneng aja ini dari sekolah gitu ya. Nah, jadi saya seneng sih teman-teman. Ya, kenapa saya tahu teman-teman itu bidangnya? Karena zaman sekarang itu gampang. Tinggal klik Madsoni aja di Google, wah, udah ketahuan itu. Dia siapa? Klik Pak Asrori juga ketahuan. Sonil Kasep, Pak Ustadz. Nah, iya, klik Mardiansa juga ketahuan, wah. Diklik langsung muncul Ustadz gitu. Ya, klik Pak Arifin juga udah ketahuan. Jadi sekarang mah nggak bisa ditutup-tutupi. Sekarang kita justru rekam jejaknya kelihatan di media sosial, di Facebook, ya, di mana, di Instagram, itu nggak bakal bisa kita bohongi, namanya jejak digital itu. Ya, oke, kembali lagi. Nah, ini kan dampak daripada 4.0 ya, 4.0 ya, 4.0. Ya, jadi suka tidak suka kita menghadapi era sekarang ini. Nah, lantas bagaimana peluang dan tantangan pendidikan Islam di era 4.0 ini? Nah, jadi kita harus harus merespon dan peka terhadap situasi dan kondisi. Pertama, tantangan dulu lah. Jadi tantangannya, ya, tantangan pendidikan Islam ya di era 4.0 ini memang saya rasa tantangannya itu lebih kepada pengaruh ya media-media atau konten-konten ya asing ke dalam
Jadi internet itu kan ada dampak positif, ada negatif ya. Jadi kalau positifnya itu kita bisa mengakses dengan mudah. Teknologi memberikan kita kemudahan. Tapi dampaknya ini juga luar biasa. Sekarang itu kan kita hidup sudah tidak ada sekat-sekat lagi. Ya, kita tahu apa yang ada di Amerika detik ini juga. Kita bisa komunikasi sama saudara kita yang ada di luar Jawa misalkan. Bahkan saya bisa berkomunikasi langsung dengan orang yang ada di Kuwait. Ini ada Pak Hasan Rifki. Ya, nah, ini kan dari Kuwait ini. Ya, bisa juga dari Malaysia. Rifki ya, Mas Rifki. Ya, jadi dari mana-mana nih. Jadi tidak ada sekat. Nah, saya rasa tantangannya itu adalah pengaruh saja, pengaruh ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Terlebih kalau kita bicara pengaruh yang lebih besar itu kan sekarang pengaruh media ya, media sosial. Ya, saya rasa bukan untuk pendidikan Islam aja, pendidikan umum, apapun itu ya pengaruh media sangat luar biasa. Ya. Nah, kita bicara pendidikan Islam itu kan bicara etika, bicara akhlak, bicara moral. Artinya kita berbudah-budah ngomongin moral, mendidik anak, tapi kita kalah terkadang dengan pengaruh media yang mana mereka justru saat ini temannya itu bukan manusia, anak-anak sekarang itu. Temannya apa? Temannya ponsel, gadget. Di sana ada game, ada Mobile Legend. Bayangkan, ya, selama puasa ini coba tengok yang punya anak, ya, anak balita aja sudah bisa mengoperasikan YouTube. Bayangkan, itu kalau tidak di stop ini sangat berbahaya. Nah, ini saya rasa tantangannya ya, seperti itu. Nah, tantangan selanjutnya adalah ya tadi saya katakan bahwa ada sebuah transformasi metode pendidikan yang tadinya luring menjadi daring. Ya, oleh karenanya ada nanti sistem namanya blended learning. Blended learning itu blended itu campuran. Nah, jadi sistem pendidikan itu ya itu bisa luring, bisa daring. Tapi kebanyakan tatap mukanya itu 20%, sisanya daring. Ya, memang hikmahnya ya untungnya ya saat Covid ini sudah ada namanya Zoom, Google Meeting sehingga ya mungkin kita nggak mengalami kesulitan. Coba kalau kita hidup di masa lalu, ada wabah begini, wah sama sekali kita nggak bisa belajar ya. Nah, karena ada teknologi ini, hikmahnya dalam kondisi pandemi ini bisa kita manfaatkan sehingga tidak mengurangi esensi ya proses perkuliahan kita seperti itu. Nah, itu tantangannya ya. Jadi tantangannya pengaruh ya informasi ya, pengaruh teknologi ya, juga pengaruh daripada ideologi-ideologi luar yang ini juga bisa mengancam pendidikan Islam ya di Indonesia. Nah, kemudian apa peluangnya? Nah, peluangnya begini. Jadi sebelum saya memberikan penjelasan tentang peluang pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0 ini, pertama kita juga harus ini ya, harus sadar bahwa kita hidup di zaman sekarang ini dituntut harus inovatif. Ya, kita hidup di zaman sekarang ini jadi guru harus mampu mengoperasikan yang namanya teknologi. Itu pertama. Kalau kita nggak bisa teknologi, bahaya ini. Mahasiswa nggak punya email, mahasiswa nggak punya WA, dosen misalkan nggak punya WA, ini bahaya. Tapi ada dosen yang cuman SMS doang. Dia mahasiswa nge-WA nggak ada kan, emang dia nggak ada ininya, maunya ditelepon aja. Itu ada dosen begitu. Ya. Nah, jadi ketika mengoperasikan teknologi itu juga dibantu sama anak itu ada. Ya. Seperti itu. Nah, dia bisa itu karena terpaksa aja. Saya yakin guru-guru teman-teman ini juga yang awalnya nggak punya laptop, tapi karena kondisi begini suka tidak suka harus punya laptop dan harus punya akun Zoom, Google Meeting, harus punya email karena itu tuntutan. Nah, makanya hidup di era sekarang ini harus inovatif. Harus bisa berinovasi. Ya, karena kalau kita nggak bisa inovasi akan tertinggal. Ya, bayangkan ojek konvensional
Itu kan dia karena nggak bisa inovasi, aneh ketinggalan dengan Mas Menteri itu yang punya apa Gojek ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kita kalau hidup era sekarang ini nggak punya kreativitas, nggak punya inovasi, kita akan tertinggal, saudara. Bahaya ini. Ya, kita bayangkan dituntut harus punya akun YouTube. Wah, kita, hai guys, ya gitu. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pendidikan akidah ya guys. Nah, kan harus begitu. Bayangin, Marsoni begitu nanti. Ya, kan sekarang kan kita rekam dulu, kita masukin ke YouTube, nanti siswa itu akan melihat kita. Nah, itu kan harus bisa. Ya, tantangannya, waduh ribet juga nih. Mau nggak mau di rumah harus ada WiFi sekarang kan. Nah, kalau nggak ada WiFi, waduh susah juga. Ya, bahaya ini ya, bisa berantakan nanti proses pembelajaran. Ya. Nah, jadi inovatif. Makanya kata Renard Kasali itu kemarin kan sudah dibahas ya sama Mas Rusli ya. Rusli Latif, Renard Kasali. Ya, saya baca juga yang disruption itu. Jadi kita sekarang era di mana kalau nggak punya inovasi, nggak paham teknologi, nggak ngikuti perkembangan, kita akan tertinggal. Ya, sangat berbahaya ini ya buat kita semua. Ya. Nah, jadi kita harus punya inovasi, kita juga harus kreatif, ya, dan kita juga harus punya jaringan dan harus punya perangkat teknologi yang memadai, ya, seperti itu. Nah itu, jadi hidup di era sekarang ini harus seperti itu. Sehingga kita bisa survive dalam menghadapi kehidupan ini, tidak ketinggalan zaman. Ya. Nah kemudian selanjutnya, kita bicara tentang peluang. Apa sih peluang pendidikan Islam di era sekarang ini? Ya, kalau kita bicara peluang, ada peluangnya. Ya, pendidikan Islam. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara era sekarang ini kan era di mana orang itu setiap hari berhadapan dengan teknologi ya. Bukan manusia ya, tapi teknologi. Ya, situasi di mana orang sekarang banyak yang stres. Persaingan ya. Bahkan jadi dosen itu juga bisa stres loh. Ya. Jadi dosen itu bisa stres. Bayangkan kita jadi dosen tuntutannya banyak. Pertama, harus punya artikel Scopus internasional. Stres. Terus juga apa? Saingan-saingan kita harus punya kepangkatan. Ya, jadi dosen itu berat, biar saya aja dan teman-teman dosen yang lain yang ini. Waduh, depressing. Ya, tapi lama-kelamaan bisa. Saya dulu nggak bisa, jadi bisa. Ya, karena tuntutan itu. Jadi sekarang nulis ya bisa aja. Harus menghasilkan karya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ya. Jadi banyak orang yang stres dalam menghadapi kehidupan ini karena syarat dengan persaingan ya di era globalisasi ini. Akhirnya orang stres. Nah, disitulah kesempatan teman-teman ini sebagai orang yang ahli dalam pendidikan Islam ya masuk dalam ruang spiritualitas ya di era sekarang ini. Makanya sekarang ustadz-ustadz itu banyak yang laku. Kadang ustadznya juga nggak jelas juga laku aja. Karena orang sekarang haus spiritual sebenarnya. Ya, mereka haus siraman rohani. Ya, kebutuhan itu kan bukan hanya saja perut dan di bawah perut. Itu kebutuhan bukan itu aja. Tapi juga kita butuh siraman rohani, ketenangan hati. Ya, makanya banyak artis-artis yang hijrah itu karena mungkin sudah jenuh ya dengan situasi kondisi saat ini penuh dengan persaingan. Setiap hari kok yang dipikirkan hanya materi-materi. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu dunia itu semakin dikejar semakin menjauh dunia itu. Ya, semakin dikejar semakin menjauh, nggak ada habis-habisnya. Sehingga orang frustasi, depresi, pusing dalam menjalani hidup ini, maka disinilah ya kesempatan pendidikan Islam hadir dalam relung-relung hati mereka, dalam jiwa-jiwa mereka. Karena manusia itu kan sejatinya sebagai makhluk spiritual. Nah, kalau kita bicara pendidikan Islam, di dalamnya ada ayat-ayat Tuhan. Ya, ada akhlak, ada iman, ada ibadah. Makanya saya rasa disinilah kesempatan
ya, bagaimana kita mungkin peluangnya, ya, dakwahnya mungkin lebih, ya, lebih luas lah di era sekarang ini, apalagi sekarang kita bisa buat konten, ya, kita bisa berbagi konten, kita bisa berbagi artikel. Ya, ini pendidikan Islam sebenarnya. Jadi pendidikan Islam itu jangan dipahami hanya dalam ruang sekolah saja. Ya kan saya bilang pendidikan Islam itu ada formal, ada non formal, ada informal. Kalau pendidikan Islam secara formal itu adanya di lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Tapi ada, ya, pendidikan Islam non formal. Nah, non formal ini, ya ada di mana? Di pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, ya, macam-macam itu kan lembaga pendidikan non formal. Ada lembaga pendidikan informal. Nah, ini di keluarga, di lingkungan, majelis taklim, ya. Majelis taklim itu, ya, itu disebut sebagai lembaga pendidikan informal. Nah, jadi banyak. Jadi kita memahami pendidikan Islam itu enggak hanya di sekolah saja, tapi juga pendidikan Islam ada di rumah, pendidikan Islam ada di majelis taklim, ya, ada di lingkungan dan di mana-mana. Nah, jadi peluangnya, yaitulah kita bisa hadir dalam situasi kondisi ini karena banyak orang yang stres, banyak orang yang frustasi, ya, banyak orang yang juga putus asa, maka kita bisa berperan di sini. Ya, ini adalah peluang kita. Nah, kemudian peluang yang lain juga di era revolusi industri 4.0 ini juga kita bisa memanfaatkan media dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, ini kan menuntut kita kreatif, ya, teknologi ini, ya, dan kita bisa memanfaatkan, ya, teknologi informasi komunikasi ini, ya, kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai fasilitas, ya, pembelajaran dalam menyampaikan konten, ya, pendidikan agama Islam. Saya rasa itu, ya, tantangan dan peluang pendidikan Islam di era 4.0 ini kan mendadak banget nih, ya, maka saya harus turun tangan. Nah, jadi nanti untuk materinya nanti insya Allah saya cari dulu, ya. Nanti saya sampaikan. Intinya ada beberapa ayat-ayat Quran yang kita jadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan ini di era sekarang ini. Pertama, saya mengambil sebuah prinsip dalam Quran itu, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Nah, kita tidak boleh putus asa. Kenapa kita nggak boleh putus asa? Karena putus asa itu karakter iblis, ya. Nanti bisa cari di kamus. Iblis itu berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Ya, kenapa iblis itu dikatakan makhluk yang putus asa? Karena putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan. Jadi secara bahasa putus asa iblis itu. Nah, kita tidak boleh menjadi hamba Allah yang putus asa. Ya, kondisi saat ini sangat luar biasa. Ya, persaingan. Ya, bahkan guru-guru ini khawatir juga loh guru-guru ya sekarang ini. Sekarang kalau kita lihat di sekolah ada orang Mesir ngajar bahasa Arab. Nanti kemana nih sarjana PAI? Ya, bahasa Inggris sudah didatangkan dari Aussie. Ya. Nanti di MPAI itu dosen bahasa Inggrisnya langsung dari Australia. Namanya Mr. Bruce. Nah, nanti kan doktor bahasa Inggris Indonesia ini kan bisa tersingkir. Ya. Nah, ini jadi coba teman-teman lihat, ya. Ya, sekarang kalau orang Cina di Indonesia udah bukan rahasia, udah jadi rahasia umum. Ya, satu sisi kita dilarang mudik, tapi TKI, ya, asing datang ke sini kan. Itu kan buat pekerjaan artinya. Nah, mereka ini kan secara sadar tidak sadar juga memberikan pengaruh. Ya, nanti kalau ada orang asing datang ke sini, nanti mau dikemanakan nih tenaga kerja Indonesia? Ya. Nah, teman-teman harus berpikir juga, jangan-jangan nanti di SDIT, di madrasah teman-teman tempat sekolah udah banyak nanti orang Filipina ngajar bahasa Inggris. Ya. Kemudian langsung dari Mesir misalkan ustadz-ustadznya ngajarin bahasa Arab. Ya. Nah, ini juga berbahaya. Nah, bisa jadi Pak Hasan Sidik kan kerja di Kuwait, ya. Ya.
Nah, tanpa disadari bisa saja ya menggeser orang Kuwait sendiri gitu lah posisinya. Bisa aja. Nah, itulah era hidup di globalisasi ini kan ya itulah disruption ya, ada ancaman-ancaman. Ya. Makanya ini juga ya saya bilang hidup di era sekarang ini kita harus kreatif ya. Kita juga harus punya sumber daya manusia yang tinggi karena ke depan ya, ke depan dosen aja itu harus S3, bahkan harus profesor. Ya, guru SMA bisa jadi harus S2 nanti. Ya, dulu ngajar SD itu cukup lulusan SMA, tapi sekarang ngajar SD itu harus S1 kebanyakan. Nah, nanti bisa jadi SMP SMA harus S2. Jadi teman-teman bagus nih. Sudah mendeteksi peluang ya, dari awal sudah mempersiapkan. Nah, nanti S3 bisa aja 10 tahun lagi. Ya, nanti dosen bisa aja harus profesor. Karena semakin lama ternyata syaratnya semakin berat ini. Ya. Waduh. Ya, mau ikut sertifikasi guru aja kan poin-poinnya ada lagi syarat-syaratnya. Jadi sertifikasi dosen juga ada lagi. Jadi profesor aja syaratnya luar biasa. Kalau dulu jadi profesor, misalkan dia cukup banyak karya saja buku. Tapi sekarang harus jurnal internasional Scopus. Bisa Q1, bisa Q2. Nah, juga harus ada karya ilmiah. Nanti harus mendapatkan hibah penelitian, misalkan minimal 100 juta. Bikin pusing. Ya, makanya dosen-dosen muda pada beruban. Ya, jangan sampailah kena asam urat ya. Karena pusing, Pak. Ya, seperti itu. Nah, ini tapi jangan takut ya, kita harus menghadapi situasi begini, harus survive. Ya, tadi saya bilang ya kalau kita seorang muslim maka kita berpedoman pada Quran, la taqnatu min rahmatillah. Nah, yang kedua, dalam Al-Qur'an itu nanti baca dalam surat Hud ya. Nah, itu bagaimana Nabi Nuh itu mengajarkan kita agar kita berinovasi. Nabi Nuh aja ya, 4.000 tahun sebelum Masehi itu dia sudah berinovasi membuat kapal. Bayangkan coba. Ya, membuat kapal itu, bahtera Nabi Nuh itu ya. Artinya seorang yang sangat berinovasi. Ya, seperti itu. Nah, inilah jadi itu saya rasa di era sekarang ini ya butuh kreativitas, butuh inovasi biar kita survive dalam menghadapi kehidupan ini. Saya rasa itu ya materi yang saya sampaikan. Mungkin kalau mau sharing silahkan 1 sampai 2 orang lah. Biar kita insya Allah jam 3 udah selesai gitu ya. Ya, silakan kalau ada yang mau share atau mau bertanya monggo ya. Silakan Pak Arifin. Pak Arifin lemes nih, pulang kampung nggak nih? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Pak dosen, Pak, Ya. itu mau tanya tadi pagi saya nyerahin hasil UTS itu sudah di ini Pak. Di staf ya? Iya di staf. Belum Katanya sampai langsung disimpan. Katanya langsung ke meja Bapak katanya simpen. boleh ke meja saya, boleh juga ke staf sama aja. Iya ke staf tadi dikasihnya. Ya saya. Pagi. Ya jadi kan ada yang belum juga. Ya, kalau yang di luar kan kesepakatan di luar Tangerang itu bisa lewat email. Kayak dari Kuwait, dari Malaysia, ya. Ya. Kalau dari mana? Jakarta Barat, Cengkareng mah deket kayaknya. Ya. Iya Pak, udah saya email Pak. Dari Bogor juga Pak dosen. Wah, kalau yang deket di email mah males itu nggak mau nyatat. Oke, ada lagi silakan. Kalau nggak ada, saya sedikit ngomongin yang lain ya tentang perkuliahan kita. Jadi ini dari awal saya kasih informasi saja bahwa jadi untuk era sekarang nih ya S2 dimanapun itu ya minimal nanti syarat untuk mengambil ijazah ya dan mengikuti sidang tesis ini kan masih lama
sekitar 2 tahun lagi lah kurang lebih, itu harus ada tulisan. Jadi teman-teman pernah mensubmit atau membuat sebuah jurnal karya ilmiah yang kemudian dipublikasikan di sebuah jurnal. Nah, kita tidak memberikan aturan apakah jurnal itu harus internasional, nasional, lokal juga nggak apa-apa. Bisa juga teman-teman bareng-bareng duet, misalkan Pak Arifin dengan Pak Madsoni, ya keroyokan lah bareng-bareng nggak apa-apa. Atau mau solo karir bisa. Maksud saya dari sekarang. Nah, di MPAI itu kan ada jurnal, itu kan bisa dikirim. Ya, namanya jurnalnya Tadarus Tarbawi. Ya, Tadarus Tarbawi. Nanti Mas Anuraga bisa ngirim tuh. Misalkan judulnya boleh kelembagaan, boleh kajian kelembagaan. Ya, misalkan Al-Quran dan Sains juga bisa, misalkan konsep peternakan menurut Al-Quran. Ada nggak? Kan ada surat Al-Baqarah gitu. Masa nggak ada konsep peternakan? Kan ada Surat Al-An'am, Pak dosen. Ya, itu bisa. Jadi bisa penelitiannya kualitatif. Atau misalkan skripsi yang lama bisa. Skripsi yang lama kemudian menjadi jurnal. Jadi nggak harus dikirim ke fakultas aja, banyak kok jurnal-jurnal di Malaysia juga banyak, di mana-mana banyak. Memang yang paling mudah itu kalau kita bareng-bareng, jadi enak, ya. Atau teman-teman bareng-bareng tuh begini, jadi ada 3 tulisan, yang nulis 3 orang, orangnya itu aja. Tapi akhirnya dapatnya 3 jurnal kan, begitu. Ya, cuman boleh juga kolaborasi dengan saya. Misalkan Mas Anuraga mau kolaborasi sama saya penulis kedua, nggak apa-apa. Misalkan Mas Anuraga, Pak, saya mau dikirim ke UIN Jakarta. Boleh, mau yang levelnya Scopus, boleh juga yang nasional terakreditasi juga boleh, Sinta 2, Sinta 3 silakan. Saya prinsipnya siap jika diajak berkolaborasi. Saya nggak harus penulis pertama, saya bisa penulis kedua, bisa juga penulis ketiga. Bisa juga suatu saat saya mengajak teman-teman untuk riset. Ya, riset. Ya, misalkan saya ngajak Pak Ahmad Nursolihin gitu. Misalkan saya mengajak Mas Legi, siapa aja nanti, ayo kita riset yuk bareng-bareng. Ya, biasanya riset itu ada dananya. Ya, misalkan kita ikut sekarang itu yang ada itu peluangnya di ini ya, di Majelis Dikti Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu memberikan peluang kepada kita untuk mengikuti hibah penelitian. Nanti bisa dilihat itu di searching ya, di Muhammadiyah itu tapi nilainya 25 juta. Tapi kan nominal itu enggak jadi target kita sebenarnya. Dengan kita masuk saja sudah menjadi kebanggaan ya buat teman-teman, apalagi yang berkarir dalam dunia dosen ya, jadi kepala sekolah, jadi guru, itu kan lumayan buat kepangkatan juga ya hasil riset. Nah, jadi saya terbuka, saya siap diajak, dan nanti juga saya minta tolong kalau ada teman-teman yang mau saya ajak silahkan. Insya Allah kita berbagi ya, yang hikmahnya buat kemajuan buat pribadi, buat institusi ya, dan buat inilah kebanggaan juga ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu saja ya. Boleh pertanyaan, Pak? Oh ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, hatur nuhun Pak Dokter atas kesempatannya. Nah, ini mohon izin bertanya mengenai apa? Tadi persyaratan terkait dengan tesis. Ya. Ini apakah di MPAI itu diperbolehkan tesis dengan menggunakan metode meta-analisis? Meta-analisis. Iya, kebetulan saya agak menekuni meta-analisis ini Pak dosen. Memang di bidang peternakan, hanya memang dari historinya meta-analisis ini justru dipakai atau keluar pertama kali dari bidang psikologi pendidikan.
Iya, mungkin itu Ya. pertanyaannya. Jadi memang begini, kita ini kan meneliti Merdeka ya, apalagi kita masuk ke kampus Merdeka. Selama riset kita ini metodologinya, ini kan kita bicara metodologi ya, ya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Saya aja dulu, saya kan S3 saya ilmu Quran dan tafsir ya. Ya, saya pakainya pendekatannya tafsir maudhu'i. Ya mungkin itu asing ya. Ada metode-metode yang di luar dari itu ya nggak jadi masalah sebenarnya. Hanya memang begini, Mas Anuraga, nanti kan semester 3 itu ada mata kuliah Medlit. Nah, itu nanti insya Allah diajar oleh Profesor Dr. Aris Gumilar. Ya. Nah, nanti sebenarnya saya justru mengarahkan lebih baik nanti bisa konsultasi sama Prof. Aris gitu loh. Kalau saya pribadi sebagai kaprodi sih nggak jadi masalah. Hanya memang nanti lebih konsultasi dengan Prof. Aris karena Prof. Aris itu kan bidangnya. Ya, kebetulan memang di dosen-dosen kita MPI ini kan ada yang basicnya emang dia S3-nya metodologi ya, penelitian, pendidikan. Kalau saya memang bukan ya, kalau saya dulu kuliahnya basicnya bukan jurusan medlit ya, metodologi penelitian. Nah itu bisa nanti didiskusikan. Tapi prinsipnya prodi merdeka aja. Mau stylenya kayak gimana selama itu dipertanggungjawabkan. Dan ingat ada kata kuncinya. Apa kata kunci tesis di MPI ini? Kata kuncinya adalah ya ini ada pendidikan dan ada Islam di situ. Ya ada pendidikan Islam. Atau misalkan tidak ada kata pendidikan Islam tapi ada nilai-nilai pendidikan Islam. Contohnya misalkan, ya judulnya pendidikan, judulnya akhlak moral itu kan terkait dengan pendidikan Islam. Ya nilai-nilai, misalkan gini judulnya nilai-nilai karakter Islam, ya misalkan nilai-nilai karakter Islam dalam apa ya, dalam kitab apa gitu loh, ya. Atau misalkan hubungan atau pengaruh media ya, pengaruh media dan metode mengajar terhadap prestasi siswa di mana. Nah, D-nya di sini bisa di madrasah, aliyah, nah, banyaklah seperti itu. Nanti itu bisa kita konsultasikan. Makanya nanti sesekali boleh main ke kampus walaupun masa pandemi ini kita sharing bisa dan bisa ancang-ancang dari sekarang bisa membuat proposal. Ya, bisa ancang-ancang dari sekarang sehingga semester 2 udah jadi tinggal diuji aja seperti itu. Tapi untuk mata kuliah metode penelitian itu adanya di semester 3. Gitu ya. Nah, semester 4 kita nggak ada mata kuliah, yang ada hanya penulisan tesis saja. Insya Allah ya teman-teman nanti bisa saling sharing, bisa juga saling berbagi ilmu gitu ya. Misalkan ahlinya dalam bidang kuantitatif bisa ngajarin statistik kepada temennya ya, atau yang kualitatif ya bisa juga berbagi dengan temennya yang waktu S1 dia kuanti. Ya saling berbagi aja seperti itu. Ya mudah-mudahan tahun ini kita bisa tatap muka. Nah, cuman yang jauh-jauh nih seperti di Kuwait sama di mana? Di Malaysia, Kuala Lumpur. Ya, misalkan suatu ketika pemerintah membolehkan tatap muka. Nah, bagaimana teman-teman nasibnya? Ya jangan khawatir. Tinggal nanti kerjasama aja sama teman yang lain. Taruh aja di situ HP-nya. Jadi dia tetap melihat saya, misalkan dosen yang lain mengajar gitu. Itu saya bolehkan, nggak apa-apa. Saya kan kaprodinya, kalau masih jadi kaprodi ya. Saya nggak saklek-saklek lah. Misalkan Mas Hasan, Pak, gimana nih kalau udah tatap muka, saya kan di Kuwait, nggak mungkin kan? Udah, kerjasama aja sama temennya, dikasih isiin kuota, nanti ditaruh aja HP di situ, jadi tetap belajar kuliah seperti itu. Nah, juga kayaknya ke depan pendidikan kita ini lebih ke blended learning kayaknya.
kayaknya blended itu campuran. Jadi tatap mukanya berapa persen, misalkan 20%, 30%, sisanya online. Kayaknya di era nanti ke depan pasca Covid itu ada namanya sistem blended learning seperti itu. Kayaknya. Tapi jangan khawatir, pokoknya insya Allah ya nanti pasti ada kemudahan, ada solusi, asal nanti bisa saling sharing aja kalau ada apa-apa. Jangan dipendam sendiri dan jangan memutuskan begitu saja. Ya kayak misalkan temennya siapa? Mas Prana ya. Ya misalkan dosen dia ngajar malam. Sebenarnya itu masalah teknis doang. Masalah teknis. Sehingga kemudian memutuskan sampai keluar kuliah. Aduh, saya rasa sayang aja seperti itu. Fleksibel lah insya Allah. Di MPI ini kita selain aturan ada juga kebijakan. Ya kan kalau di swasta itu aturannya 20%, kebijakannya 80%. Ya. Beda mungkin kalau di ASN ya, kebijakannya sedikit. Ya, kita nggak saklek-saklek juga lah, itu kan aturan manusia, bukan wahyu ya. Seperti itu. Oke, itu saja ya. Sudah 1 jam, saya rasa cukup. Mudah-mudahan sehat walafiat.